Jika Anda merasa hidup Anda terjebak dalam lingkaran penderitaan yang mengerikan, serangan spiritual yang terus-menerus, dan kekecewaan sebuah siklus brutal dan menguras tenaga yang telah mencuri kedamaian Anda terlalu lama, maka hentikan semua yang Anda lakukan saat ini karena Anda menonton video ini karena alasan ilahi. Tuhan baru saja mengeluarkan keputusan yang berdaulat dan tidak dapat dinegosiasikan dari pengadilan tertinggi di surga, dan itu mengubah segalanya. Sudah terlalu lama Anda berjuang dalam pertempuran yang tidak pernah bisa Anda menangkan sendirian. Bertanya-tanya, apakah air mata dan kekalahan Anda sia-sia? Anda telah merasakan beban yang menindas, perampokan rohani, dan api pencobaan yang berulang-uling tanpa henti. Namun inilah kebenaran besar yang mengubah hidup yang harus Anda dengar. Sudah berakhir, siklus penderitaan secara resmi telah diputus dan diakhiri oleh kuasa Yesus Kristus. Anda harus tetap menonton video ini hingga detik terakhir, karena yang akan terjadi selanjutnya adalah ledakan balasan Anda. Kesetiaan Anda telah diuji, dan karena iman Anda tidak pernah gagal, surga kini terbuka untuk memberikan hadiah ganda dan pembenaran penuh kepada Anda. Jika Anda berhenti sekarang, Anda berisiko kehilangan wahyu penting tentang cara mengklaim otoritas spiritual baru Anda, memasuki wilayah baru kedam, ayan yang tak terbendung, dan akhirnya beristirahat dalam kebebasan radikal yang telah ditandatangani, dimeteraikan, dan diberikan oleh Tuhan. Jangan biarkan musuh mencuri momen ini dari Anda. Percayalah pada Alkitab, percayalah pada Tuhan, dan bersiaplah untuk menyaksikan transformasi hidup Anda. Dengarlah, teman. Anda tahu, terkadang Anda merasa seolah-olah Anda telah terjebak dalam lingkaran tanpa henti siklus rasa sakit, kekecewaan, dan kelelahan yang seolah-olah mencuri napas Anda. Perasaan yang menindas, pengurasan emosi itu merupakan beban yang berat, bukan? Baiklah. Saya punya kabar baik untuk Anda, sesuatu yang dibisikkan dari lubuk hati surga. Apa yang menekan Anda, apa yang secara aktif merampas kedamaian batin Anda, telah diputus secara resmi dan tidak dapat ditarik kembali. Itu benar, Yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, telah mengeluarkan ketetapan yang langsung dan tidak dapat ditawar. Hasta aku berhenti di situ. Dapatkah Anda bayangkan betapa hebatnya pernyataan sederhana itu? Ini bukan sebuah saran, ini adalah finalisasi mutlak. Bayangkanlah anak-anak Israel yang tanpa henti dikejar oleh tentara Firaun, terjebak di Laut Merah. Mereka berada di ujung tanduk, siklus ketakutan dan perbudakan berputar-putar di sekitar mereka. Kemudian Musa mengangkat tongkatnya, dan Allah menyatakan bahwa siklus pengejaran itu segera diakhiri. Keluaran 14:13-14. Kekuatan seperti itulah yang sedang kita bicarakan di sini. Penutupan ini bukan sekedar kebetulan atau jeda sementara. Ini adalah campur tangan surgawi bagi Anda yang oleh Yesus Kristus disebut sebagai miliknya. Jadi, luangkan waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam. Bisakah Anda merasakan perubahannya? Rantainya telah putus, dan kali ini untuk selamanya. Anda tahu, siklus penderitaan yang tiada henti itu, ujian yang berulang-uling dan serangan rohani yang terus-menerus, yang tampaknya menimpa Anda tepat ketika Anda berpikir bahwa Anda akhirnya berhasil maju, sudah berakhir. Selesai. Prinsip kunci dari iman yang sejati adalah memahami bahwa ketika Anda berpegang pada janji-janji dalam Alkitab, perjuangan Anda tidak hanya sekedar perjuangan Anda. Ini adalah perang rohani di mana Tuhan berperang untuk Anda. Bayangkanlah Ayub yang kehidupannya penuh dengan ujian yang menyiksa dan tak berkesudahan. Penderitaannya bukanlah tanda akan dilupakan. Itu adalah bukti ketabahannya di bawah tekanan. Ayub 1:20-22. Proses Anda menyakitkan, tidak diragukan lagi. Namun seperti api penyulingan yang memisahkan sampah, cobaan yang Anda lakukan berulang kali sebenarnya membentuk sesuatu yang tidak dapat dipecahkan dalam diri Anda. Itu sebabnya akhir cerita ini sangat pasti. Ini bukan sekedar istirahat, itu adalah akhir dari pola itu sendiri. Musuh secara harfiah diberitahu, akses Anda dicabut. Sejujurnya, bukankah itu sangat melegakan? Ini seperti saat Anda menyadari malam yang panjang dan gelap akhirnya berganti dengan fajar. Anda telah mendapatkan penghentian konflik ini dengan mempertahankan keyakinan Anda dalam segala hal. Ini bukan hanya perasaan Anda yang lebih baik, ini adalah dokumen dicap dan disegel oleh otoritas tertinggi. Langit sendiri telah menandatangani kebebasanmu.
Apa maksudnya secara praktis? Itu berarti tuduhan-tuduhan yang mengikuti Anda, rasa bersalah, atau ketidakmampuan yang mencoba membekap panggilan Anda. Kebohongan yang membuat Anda terus berputar mereka tidak lagi memiliki kedudukan hukum atas Anda di pengadilan spiritual. Alkitab mengingatkan kita dalam Roma 8:1 bahwa sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kebebasan itu dibeli oleh Yesus Kristus sendiri, dan sekarang dokumen yang mengkonfirmasi akhir dari siklus penderitaan Anda telah selesai. Ketika Anda bersandar pada keyakinan Anda mengaktifkan habeas corpus spiritual itu. Anda dibebaskan. Anda tidak sedang menyelinap keluar. Anda berjalan keluar di siang hari, diizinkan oleh Tuhan. Iblis tua itu berkati hatinya, dia bisa ribut dan mari-mera semaunya, tapi mandatnya atas area tertentu dalam hidupmu telah habis. Sama seperti sipir penjara yang harus mematuhi perintah hakim. Kekuatan yang menentang Anda kini harus melepaskan cengkeramannya. Jadi, disinilah pertemuan karet dengan jalan. Bagaimana Anda hidup dalam kebebasan baru yang mutlak ini? Pertama, Anda harus dengan sengaja berhenti melakukan pertarungan lama. Saya tahu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bukan? Anda terbiasa waspada, selalu bersiap menghadapi pukulan berikutnya, sehingga Anda mungkin terus berayun dalam bayangan. Jangan, inilah waktunya untuk berdiam diri dan percaya pada pekerjaan Tuhan. Bayangkanlah Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang selalu berjuang dan sering berlari. Namun, ada saat-saat yang penuh ketenangan dan kepercayaan, seperti ketika ia menulis Mazmur 23, yang menyatakan, "Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau." Dia memilih istirahat karena dia percaya pada Gembala. Iman Anda sekarang berubah dari putus asa, mencari kelepasan, menjadi bersyukur, menerima kelepasan yang sudah diberikan. Bukalah Alkitab dan biarkan firman tersebut melabuhkan realitas baru ini dalam jiwa Anda. Carilah janji perdamaian dan ketenangan. Ini bukanlah kemalasan, itu kewarasan spiritual. Hal ini memungkinkan perdamaian Yesus Kristus untuk benar-benar menetap. Mengetahui bahwa perang di wilayah tertentu telah dimenangkan secara meyakinkan. Transisi ini, kawan, adalah momenmu untuk memahami sepenuhnya pekerjaan Tuhan yang telah selesai. Siklus lama yang menguras tenaga sudah mati dan terkubur, dan Anda tidak boleh menggali mayatnya. Oke? Itu benar-benar konyol. Ingat bagaimana Petrus setelah menyangkal Yesus Kristus dipulihkan melalui percakapan sederhana dan penuh kasih. Yohanes 21:15-19. Yesus tidak membicarakan kegagalan di Asa lalu. Dia fokus pada perintah masa depan. Gembalakan domba-dombaku. Siklus penghukuman diri dan rasa bersalah terhadap Petrus diakhiri dengan suara Tuhan sendiri. Rasa sakit masa lalu Anda memiliki tujuan. Itu membangun iman Anda. Tapi sekarang, ini adalah bab yang tertutup. Perhatian Anda sekarang harus beralih sepenuhnya ke realitas baru. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya adalah alasan dari keseluruhan cobaan ini. Penutupan siklus ini bukanlah tujuan akhir. Ini adalah persiapan untuk awal yang baru. Kita telah menutup pintu bagi rasa sakit ini. Dan hal itu, kawan, membawa kita langsung pada kebenaran mulia tentang mengapa Anda bertahan. Pahala spektakuler yang kini pantas Anda terima. Dengar, jika topik 1 adalah berita pembebasanmu, ini adalah pengumuman promosimu. Jujur saja, semua air mata yang Anda tangisi, kehilangan nyata yang Anda derita, dan malam-malam doa yang seakan tak ada habisnya, di mana surga terasa sunyi senyap tidak satupun dari semua itu. Dan maksud saya, tidak ada satupun dari semua itu yang merupakan energi yang terbuang sia-sia. Anggap saja seperti ini, penderitaan Anda bukanlah sebuah hukuman, itu adalah investasi. Kini tiba saatnya dividen, yang secara spiritual setara dengan pembayaran besar-besaran. Alkitab dengan jelas sekali menjelaskan prinsip ini berulang kali. Itu dijalin ke dalam jalinan karakter Tuhan. Lihatlah Ibrani 11:6 yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang dengan tekun mencari Dia. Melihat balasan Anda bukan sekedar isyarat baik, itu adalah bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dari kontrak ilahi yang Anda buat melalui Yesus Kristus dan iman Anda yang hidup. Itu sebabnya pahala balas budi dan pembenaran bukti publik yang tak terbantahkan bahwa selama ini Anda benar sudah tiba sekarang. Itu karena Anda teguh pada pendirian, mempercayai janji, dan tetap teguh ketika orang lain menyerah dan pergi begitu saja.
Anda mungkin berpikir, astaga, itu pelajaran yang sulit, dan Anda tidak salah. Tapi mari kita lihat raksasa iman. Pikirkan tentang Yusuf. Pria itu dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dilemparkan ke dalam lubang, dijual sebagai budak, dan kemudian dipenjarakan secara tidak adil semuanya dalam perjalanan ke istana. Bicara tentang kehilangan dan malam yang tidak terjawab, namun dia tetap berpegang pada keyakinannya pada rencana Tuhan, dan pembenaran utamanya bukan hanya pada kebebasannya. Itu adalah pengangkatannya menjadi orang terkuat kedua di Mesir. Kejadian 41, 40-41. Kesetiaannya di dalam pit langsung mengantarkannya pada posisinya di istana. Demikian pula, penolakan Anda untuk menyerah, penolakan Anda yang keras kepala untuk melepaskan janji-janji yang Anda temukan dalam Alkitab. Itulah yang membuat Anda memenuhi syarat untuk musim baru ini. Itu adalah bukti kesetiaan Anda. Saat tekanan ada, Anda tidak goyah. Anda membuktikan kepada Tuhan para malaikat dan ya, musuh, bahwa komitmen Anda kepada Yesus Kristus adalah tulus, mendalam, dan tak tergoyahkan. Itu kawan, sangat berharga di dunia spiritual. Kedatangan balasan ini berarti bahwa setiap kerugian dihitung untuk penggantian, dan setiap robekan dicatat untuk validasi. Skala spiritual seimbang demi kebaikan Anda. Namun ada satu hal yang sangat penting. Hadiahnya bukan hanya tentang mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Seringkali kerugiannya 2 kali lipat. Ingat akhir kisah Ayub, setelah pencobaan yang berat, Tuhan memulihkan kerugiannya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Ayub 42:10. Ini adalah tema di seluruh Alkitab. Kemurahan hati Tuhan tidak pernah pelit. Pembenaran Anda adalah pengumuman publik, namun imbalannya adalah berkat nyata, berkat ganda yang mengikutinya. Ini bukan sekadar tepukan rohani, ini adalah perubahan substantif dalam keadaan Anda finansial, relasional, dan yang paling penting, spiritual. Inilah sebabnya mengapa mempertahankan iman Anda sangatlah penting. Anda menabur benih ketekunan di tanah yang sangat keras, dan sekarang waktu panen telah tiba. Apa yang Anda pikir sebagai kekalahan sebenarnya merupakan landasan yang panjang, lambat, dan penting bagi kisah kembalinya yang luar biasa ini yang disahkan oleh Tuhan. Penerapan utamanya di sini adalah menerima pembenaran secara aktif. Lihat, terkadang kita begitu terbiasa berjuang sehingga kita kesulitan menerima kedamaian dan berkah ketika kedamaian itu tiba. Ketika Tuhan mulai memulihkan keadaan, manusia mungkin akan meminta maaf. Pintu mungkin akan terbuka secara tidak terduga, atau sumber daya mungkin tiba-tiba tersedia. Jangan skeptis, bersyukur. Inilah Tuhan yang menggerakkan bidak-bidak di papan catur kehidupan Anda, membuktikan kebenaran dan kesetiaan Anda. Pikirkan tentang Rasul Paulus yang terus-menerus menghadapi kesulitan, namun selalu tahu bahwa hidupnya memiliki makna kekal, diberdayakan oleh Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 4:8, ia berbicara tentang mahkota kebenaran yang menantinya sebuah pahala atas kesetiaannya. Pembenarannya sekarang bukti bahwa penderitaan Anda memang disengaja. Jadi, jika ada peluang yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ambillah peluang tersebut dengan percaya diri. Ini bukan keberuntungan, itu hadiahmu, ditandatangani, disegel, dan dikirimkan. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Inilah waktunya untuk menerima dengan benar apa yang telah Tuhan sediakan bagi Anda. Sejujurnya, bagian perjalanan ini sangat memuaskan. Setelah semua yang Anda lalui, pengakuan dari Tuhan bahwa iman Anda sempurna dalam prosesnya adalah segalanya. Anda tidak menyerah pada janji-janji yang Anda baca dalam Alkitab. Bahkan ketika perasaan Anda menyatakan sebaliknya. Anda mencontohkan ketekunan yang Yesus Kristus teladankan bagi kami. Dan karena Anda telah menunjukkan kekuatan spiritual yang begitu dalam, Anda tidak hanya mendapatkan kembali barang-barang Anda, kamu sedang ditingkatkan. Tingkat spiritual yang tinggi ini mempersiapkan Anda dengan sempurna untuk langkah selanjutnya. Karena orang yang menerima hadiah harus diperlengkapi untuk menanganinya. Dan api dari cobaan masa lalumu tidak hanya menghasilkan balasan itu, juga membangunmu kembali menjadi seseorang yang mampu menggunakan kekuatan baru yang menyertainya. Dan itulah kawan yang harus kita perhatikan selanjutnya, otoritas baru yang menyertai transformasi Anda. Anda tahu, lucunya masa-masa sulit
Tak seorang pun keluar tanpa perubahan. Namun inilah wahyu rohaninya Anda. Tidak hanya menanggung prosesnya, Anda secara aktif diubah olehnya. Orang yang keluar dari siklus kesakitan yang telah selesai itu, pada dasarnya berbeda dari orang yang masuk ke dalamnya. Anda dibangun kembali, diperkuat, dan dimurnikan oleh api. Pikirkan tentang emas, bukan? Anda harus memanaskannya hingga suhu yang menggelikan untuk membakar semua kotoran. Panas itu, tekanan itu, itulah cobaanmu, tapi sekarang itu sebabnya Anda sudah lama membicarakan rencana Tuhan. Dan sekarang hal itu masuk akal. Anda tidak hanya mengutip Alkitab, kamu menjalaninya. Transformasi ini bukan hanya sekedar kosmetik, itu bersifat struktural, jauh di lubuk hati dan jiwa Anda. Setiap pencobaan, setiap momen keputusasaan yang Anda geluti dan memilih iman dibandingkan rasa takut, membangun kembali Anda menjadi kekuatan rohani yang hebat. Seseorang yang mampu menanggung beban dan kemuliaan penuh dari apa yang Yesus Kristus telah persiapkan bagi Anda. Transformasi ini juga disertai dengan hadiah tak terduga. Luka-luka Anda sebelumnya kini telah tersegel dan telah menjadi tanda-tanda kekuasaan. Itu bukan sekadar ungkapan puitis. Ini adalah kebenaran rohani yang mendalam. Bekas luka Anda bukanlah simbol kegagalan atau hal-hal yang disembunyikan. Itu adalah kesaksian. Anda itu adalah bukti permanen dan tak terbantahkan akan kuasa kesembuhan dan penyelamatan Tuhan dalam hidup Anda. Ingat Thomas, salah satu murid Yesus Kristus, dia perlu melihat bekas luka, bukti kebangkitan untuk perkaya Yohanes 20:25. Bekas luka itu menjadi tanda utama kemenangan dan otoritas di alam spiritual. Luka Anda yang tersegel memberitahu musuh, yang ini sudah teruji dalam pertempuran dan tidak dapat disentuh. Itu adalah lencana kehormatan. Ketika Anda berdiri dan membagikan kisah Anda, ketika Anda berjalan dalam kedamaian yang Anda miliki sekarang, bekas luka itu menyampaikan khotbah iman yang lebih keras daripada kata-kata apapun. Mereka menyatakan bahwa kuasa Tuhan mengangkat Anda, dan karena itu Anda berjalan dalam tingkat otoritas yang baru. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri tegak. Apa yang dulunya memiliki kekuatan untuk mendominasi Anda, kini menghormati Anda. Dengen serius, kekuatan spiritual yang menindas Anda, yang menguras kedamaian Anda, yang menyebabkan siklus penderitaan tersebut. Mereka mengakui otoritas baru dalam diri Anda. Otoritas yang mengalir langsung dari hubungan Anda dengan Yesus Kristus dan api yang Anda selamatkan. Iblis tua itu memahami kekuatan, dan keyakinanmu yang tak terpatahkan adalah bukti utamanya. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menyerahlah kepada Allah, lawanlah setan, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4:7. Kuncinya adalah ketundukan dan perlawanan yang Anda tunjukkan sepanjang uji coba. Perlawanan itu membangun otoritas Anda. Sekarang, Anda tidak hanya meminta musuh untuk pergi, kamu memerintahkannya. Karena Anda telah direkonstruksi menjadi individu yang memikul beban kemuliaan Tuhan dan telah diberi amanat spiritual. Hidup Anda bukan lagi karung tinju, itu adalah wilayah yang dilindungi. Jadi, bagaimana Anda memanfaatkan otoritas baru ini secara praktis? Hal ini dimulai dari cara Anda berbicara, pernyataan yang Anda buat, dan batasan yang Anda tetapkan. Ketika pikiran cemas atau takut yang biasa muncul kembali muncul, Anda tidak hanya berdoa untuk melawannya. Anda berbicara dengannya dengan keyakinan akan transformasi Anda. Anda memanfaatkan kekuatan yang ditemukan dalam Alkitab dan menyatakan, siklus itu diputus dalam nama Yesus Kristus. Anda mulai menyatakan keyakinan tentang keuangan Anda, hubungan Anda, dan masa depan Anda dengan berani. Bayangkanlah perwira yang memahami otoritas dengan sempurna. Dia tidak membutuhkan Yesus untuk datang secara fisik ke rumahnya. Dia hanya membutuhkan perkataan yang diucapkan Matius 8:8-10. Itulah tingkat keyakinan spiritual yang harus Anda gunakan saat ini. Transformasi Anda telah memberi Anda hak untuk mengeluarkan perintah dan mengharapkan hasil. Bukan karena siapa Anda, namun karena kuasa Tuhan yang berdiam di dalam Anda. Ini adalah pengubah permainan, dan itu semua didasarkan pada kesetiaan yang Anda tunjukkan. Fase perjalanan Anda ini adalah tentang menyadari bahwa identitas Anda kini ditentukan oleh kemenangan Anda, bukan perjuangan Anda. Anda telah mendapatkan rasa hormat dari alam spiritual, dan sekarang Anda harus berjalan di dalamnya. Teruslah membaca Alkitab Anda, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi untuk strategi.
Karena Anda sekarang adalah seorang perwira dalam pasukan Kristus. Hubungan yang lebih dalam yang Anda rasakan dengan Tuhan bukanlah emosi yang berlalu begitu saja. Itu adalah hasil dari jiwamu yang telah disucikan. Dan transformasi besar ini, otoritas baru yang kuat ini, secara alami akan membawa Anda ke arah yang Anda tuju selanjutnya. Lingkungan yang benar-benar baru. Kanvas baru di mana versi baru Anda dapat berkembang tanpa beang-beang masa lalu. Saatnya membicarakan wilayah baru yang Anda masuki. Tempat di mana perdamaian tidak bergantung pada keadaan. Baiklah kawan, mari kita bicara tentang geografi, bukan geografi yang Anda temukan di buku teks, tapi geografi spiritual. Karena berakhirnya siklus penindasan dan transformasi mendalam yang Anda alami, Anda telah diposisikan ulang secara spiritual ke dalam wilayah baru. Ini sangat besar. Anggap saja seperti dipindahkan dari wilayah yang dilanda perang ke lembah yang aman dan subur. Anda belum saja sembuh. Anda telah dipindahkan ke tempat yang kondisi pertumbuhannya ideal. Wilayah baru ini adalah lingkungan di mana masa lalu Anda sama sekali tidak memiliki suara. Apa yang saya maksud dengan itu? Kesalahan lama, kenangan yang menghantui, tuduhan yang mencoba mendefinisikan Anda semuanya, bahkan tidak mendapat sinyal di ruang spiritual baru ini. Alkitab berbicara tentang penempatan kembali yang lengkap ini dalam 2 Korintus 5:17 dengan menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka ciptaan baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah alamat spiritual Anda sekarang. Anda benar-benar beroperasi dari tempat yang lebih tinggi, tempat yang aman dan bebas yang disahkan oleh Tuhan sendiri. Medan baru ini memiliki ciri yang menjanjikan. Penderitaan lama tidak bisa masuk ke sini. Itu dikelilingi tembok. Ini bukan sekadar angan-angan. Itu adalah garis batas rohani yang ditarik oleh darah Yesus Kristus yang penuh kuasa. Musuh bisa terengah-engah, tapi dia tidak bisa melewati garis yang sudah ditentukan. Ketika Anda berlatih hidup dalam kenyataan ini, Anda berhenti bereaksi terhadap gema pertempuran kemarin. Sebaliknya, Anda menanggapi suara Tuhan saja. Bayangkanlah tanah perjanjian bagi bangsa Israel, Yosua 3. Ini bukan hanya tempat dengan fasilitas yang lebih baik. Itu adalah wilayah yang diatur oleh kehadiran ilahi. Tempat di mana sejarah perbudakan tidak dapat menahan mereka. Wilayah baru Anda adalah tempat iman Anda akhirnya dapat berkembang tanpa kontaminasi keraguan dan ketakutan terus-menerus. Anda perlu berhenti melihat ke belakang secara mental dan spiritual, karena tidak ada apapun bagi Anda di ruang lama itu selain bayangan dan hantu perjuangan masa lalu. Nantikan karunia dan kedamaian yang menanti. Terlebih lagi, di wilayah baru ini, kedamaian Anda tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal. Serius, ini bagian yang paling membebaskan. Sebelumnya, jika segala sesuatunya tidak berjalan baik di tempat kerja atau dalam suatu hubungan, kedamaian batin Anda akan langsung berkurang. Tidak. Sekarang, kedamaian yang Anda miliki adalah perlengkapan spiritual internal. Sebuah anugerah dari Yesus Kristus yang bekerja secara independen dari kekacauan di sekitar Anda. Itulah damai, sejahtera yang melampaui segala akal yang disebutkan dalam Filipi 4:7. Artinya, meskipun badai mengamuk di luar tembok wilayah baru Anda, jiwa Anda tetap tenang dan membumi. Iman Anda telah menjadi landasan Anda, batu karang yang kokoh di mana kehidupan Anda dibangun. Inilah stabilitas rohani tertinggi yang Tuhan maksudkan. Anda berjalan di tanah yang kokoh dan baru, bukan pasir yang berpindah. Penerapan praktis berjalan dalam kebebasan baru ini melibatkan klaim aktif atas wilayah Anda. Anda bukan penghuni liar. Kamu seorang pemilik. Anda melakukan ini dengan sengaja membuat pilihan Anda mencerminkan realitas baru Anda. Hentikan percakapan atau hubungan menghibur yang menarik Anda kembali ke siklus lama. Mulailah mengucapkan kata-kata kehidupan dan pengembangan pada diri Anda sendiri yang diambil langsung dari janji-janji yang Anda temukan dalam Alkitab. Jika sebelumnya Anda bergumul dengan godaan tertentu, Anda sekarang beroperasi dengan otoritas dari orang yang telah Anda transformasikan, memerintahkan roh itu untuk meninggalkan perbatasan Anda. Anda berjalan dengan mantap, dengan langkah yang pasti. Ini bukanlah kesombongan. Itu adalah keyakinan yang benar dari seorang anak Tuhan yang telah digerakkan dan diubah posisinya menjadi kebesaran. Inilah saatnya untuk berkembang, bermimpi lebih besar, dan percaya bahwa penyediaan Tuhan
akan sesuai dengan visi yang Dia berikan kepada Anda. Tepat di tempat Anda sekarang, ditanam. Sungguh menyenangkan melihat Anda mengambil langkah tegas dan bebas ini. Ringannya perasaan Anda, rasa aman yang dalam dan abadi itulah ciri khas negeri baru ini. Anda tidak mencoba untuk mendapatkan kedamaian. Anda hanya menerimanya sebagai suasana alami dari posisi baru Anda. Penderitaan di masa lalu adalah harga tiket masuknya. Tetapi tiketnya telah dibayar penuh oleh Yesus Kristus dan Anda telah berjalan melewati gerbangnya. Rasa damai dan istirahat yang luar biasa ini adalah berkah besar berikutnya yang akan Anda alami. Buah manis dari perubahan posisi rohani Anda. Kini setelah Anda tertanam kuat di ruang baru ini, inilah waktunya untuk sepenuhnya menyambut masa istirahat spiritual dan mental yang mendalam setelah kemenangan spiritual yang besar. Sekarang kita sampai pada bagian termanis dari perjalanan ini. Musim yang Anda peroleh melalui keyakinan dan ketekunan Anda yang keras kepala, musim kedamaian, perluasan, dan istirahat yang mendalam dan mendalam. Serius, luangkan waktu sejenak dan biarkan hal itu meresap. Anda telah memasuki tanah peristirahatan yang dijanjikan. Ini bukan kemalasan. Ingatlah, ini adalah penghentian perjuangan secara spiritual. Ketenangan yang Anda rasakan saat ini, keyakinan yang tenang, rasa aman yang dalam tidak lain adalah gema surga setelah perang yang baru saja Anda lakukan. Peperangan telah dimenangkan melalui ketetapan langsung Tuhan. Dan jiwa Anda, pejuang yang lelah itu, akhirnya memahami bahwa ia tidak perlu berperang lagi. Inilah penggenapan undangan luar biasa dari Yesus Kristus di dalam Alkitab. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Anda menjawab panggilan tersebut, dan sekarang Anda menerima pahala atas penyerahan diri Anda yang tenang dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Musim ini ditandai dengan ekspansi. Anggap saja seperti ini. Saat Anda terus-menerus berjuang, seluruh energi Anda dicurahkan untuk pertahanan dan kelangsungan hidup. Sekarang setelah Tuhan mendeklarasikan perdamaian, semua energi itu kerohanian, mental, dan fisik Anda dibebaskan untuk pertumbuhan. Anda akhirnya bisa mengejar visi dan impian yang harus ditunda selama pencobaan yang intens. Wilayah pengaruh Anda akan berkembang secara spiritual dan praktis. Anda berhak untuk melangkah dengan keyakinan dan mengharapkan kesuksesan, bukan hanya kelangsungan hidup. Selebihnya, bukan hanya tentang berbaring. Ini tentang posisi strategis untuk membangun masa depan yang Tuhan inginkan. Lihatlah gereja mula-mula setelah masa penganiayaan yang hebat. Kisah Para Rasul jam 9:31 mengatakan, pada waktu itu gereja di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria menikmati masa damai dan dikuatkan. Hidup dalam takut akan Tuhan dan didorong oleh Roh Kudus, maka jumlahnya bertambah. Perdamaian membawa perluasan. Inti dari istirahat ini adalah menyadari bahwa jiwa Anda tidak perlu lagi berjuang. Ia tidak harus selalu mengantisipasi serangan berikutnya. Perang telah berakhir, dan kekhawatiran Anda telah digantikan oleh kedamaian dari Tuhan. Alkitab mendorong kita untuk percaya sepenuhnya. Engkau akan memelihara dalam damai sejahtera orang-orang yang teguh pendiriannya, karena mereka percaya kepadamu. Yesaya 26:3. Kata kuncinya di sini adalah teguh. Pikiran Anda tetap teguh dalam kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus dan janji-janji Alkitab meskipun ada badai. Dan sekarang Anda menerima kedamaian sempurna yang dijanjikan. Inilah saatnya untuk kalibrasi ulang spiritual yang mendalam. Saat itulah Anda menukar perlengkapan perang dengan pakaian pujian dan ucapan syukur. Saat itulah kehidupan doa Anda berubah dari permohonan pembebasan yang putus asa menjadi persekutuan yang intim dan penuh rasa syukur dengan Tuhan. Penerapan praktis dari memasuki peristirahatan ini sederhana, namun mendalam, dengan sengaja berhenti mencoba mewujudkan sesuatu. Saya tahu kan, itu sulit bagi kami. Kami sudah terbiasa terburu-buru dan mengendalikan. Namun musim ini mengharuskan Anda untuk dengan sengaja melatih ketenangan dan kepercayaan. Tuhan telah mendeklarasikan kebebasanmu dan memberikan balasan ganda kepadamu. Sekarang, Anda harus membiarkan berkat-berkat itu terungkap tanpa campur tangan Anda yang berlebihan. Coba pikirkan prinsip Sabat, hari istirahat yang ditetapkan Tuhan, bukan karena Dia lelah, tapi untuk mengajari kita mempercayai penyediaannya. Keluaran 20:10-11.
Seluruh hidup Anda sedang memasuki semacam sabat rohani sekarang. Luangkan waktu untuk sekedar hadir dalam kasih Tuhan. Ketika Anda merasakan dorongan lama untuk khawatir atau dengan panik membuat rencana, katakan perasaan itu, Tuhan memegang kendali, dan saya beristirahat dalam pikir jenia yang telah selesai. Inilah cara Anda mengamankan dan menikmati wilayah baru. Kedamaian mendalam ini bukan hanya untuk Anda, itu adalah tanda spiritual baru Anda. Sesuatu yang akan diperhatikan dan membuat orang lain tertarik. Ketenangan Anda akan menjadi kesaksian yang kuat terhadap kuasa Yesus Kristus yang mentransformasikan. Anda telah berpindah dari kekacauan perang ke pusat komando yang tenang, siap untuk misi berikutnya, bukan lahir dari rasa sakit, namun lahir dari ekspansi. Anda siap untuk hidup dalam kepenuhan transformasi diri Anda, menerima porsi ganda, dan perjalanan menakjubkan ini hanyalah permulaan. Kini setelah kita membahas keseluruhan perjalanannya, mari kita akhiri wahyu yang penuh kuasa ini dan mempersiapkan Anda untuk hal-hal baru yang sedang Tuhan lakukan. Itu dia teman, siklus ini telah diputus. Imbalan ganda Anda telah jatuh tempo dan Anda sedang memasuki masa kedamaian dan otoritas yang mendalam melalui Yesus Kristus dan kekuatan iman Anda. Anda telah melihat bagaimana Tuhan menggunakan api untuk menempa para juara. Sekarang, beritahu saya, bagian mana dari transformasi Anda akhir siklus? Atau janji imbalan ganda yang paling memukul semangat Anda? Bagikan kesaksian pribadi Anda atau kesimpulan terbesar Anda di komentar di bawah. Kisah Anda dari Alkitab tentang kehidupan Anda dapat menginspirasi seseorang yang masih berperang. Jangan lewatkan langkah selanjutnya yang sedang dibuat Tuhan. Tekan tombol berlangganan sekarang juga dan bunyikan bel kecil itu untuk menyalakan notifikasi. Anda tentu tidak ingin melewatkan video kami berikutnya. Sekarang ditampilkan di layar Anda, di mana kami menggali lebih dalam lagi bagaimana musuh mencoba memblokir berkah ini. Sampai jumpa lagi. Berjalanlah dalam kemenangan dan kedamaian Anda. Berkah, Jose.